Kemarin kita udah bikin video mendang-mending Intel versus AMD di laptop gaming 10 jutaan. Sekarang kita mau bikin lagi mendang-mending Intel versus AMD di laptop gaming 30 jutaan. Kalau saat kita membandingkan Intel dengan AMD di harga 10 jutaan itu dengan dua laptop yang benar-benar berbeda, kali ini kita mau bikin perbandingannya itu yang lebih fair dengan laptop yang persis sama, kecuali prosesornya. Dimana yang satu pakai Core i7 13700HX dan satu lagi Ryzen 7 7840HS yang artinya sudah pakai arsitektur Zen 4. Laptop yang kita pakai adalah Omen 16 2023. Mungkin sebelum kita mulai komparasi, kita bahas sedikit kali ya laptopnya. Jadi Omen 16 yang tahun ini bentuknya itu seperti Omen 16 Transcend yang baru-baru aja keluar, bodinya itu lebih slim dan juga sekarang charging port dan HDMI itu ditaruh di bagian belakang. Laptop ini punya dua SKU yang perbedaannya cuma di prosesor aja, GPU-nya itu sama-sama memakai RTX 4070, RAM-nya juga 32GB DDR5 5600 yang tentunya bisa di-upgrade lagi sampai 64GB, dan SSD-nya itu berkapasitas 1TB PCIe Gen 4 yang tentunya masih bisa di-upgrade. Kalau secara desain, sekilas mata nggak ada yang berbeda dari laptop gaming Intel dan AMD, kecuali kalau kita lihat konektivitas portnya. Di sebelah kiri dari laptop ini ada dua USB Type-C port, di mana yang Intel adalah Thunderbolt 4 port, dan AMD hanya USB-C 3.2 Gen 2 dengan fitur Always On. Menurut gua, karena gua sendiri nggak begitu tahu Thunderbolt 4 itu gunanya buat apa aja di gaming laptop selain eksternal GPU, gua masih belum bisa kasih Intel ini kelebihan tersendiri punya Thunderbolt. Karena apapun yang dilakukan di Type-C Intel bisa juga dilakukan di Type-C AMD, menjadi DisplayPort ataupun charging sampai 90 watt. Sisanya semua sama, sekarang dua-duanya udah memiliki numpad, gak seperti sebelumnya yang Intel doang yang punya. Dan buat performa desktop, iGPU dari kedua CPU-nya tetap bisa drive monitor ini sampai QHD 240Hz di desktop usage. Oke, kalau udah selesai bahas desain, sekarang kita akan bahas performanya. Kalau kita mengacu dari data Cinebench, Omen 16 dengan Intel unggul sedikit dibandingkan Ryzen punya. Perbedaan ini kelihatan banget di multicore karena core-nya Intel memang lebih banyak ketimbang Ryzen. Namun, karena Core i7 13 Gen memang lebih panas, performanya ke throttling bahkan hampir menyamai performa yang AMD punya saat kita running Cinebench R15 selama 10 kali. Berbeda dengan Ryzen 7-nya, memang pada awalnya skornya itu lebih rendah, tapi konsistensinya di sini lebih terjaga stabil. Nah, kalau kita melihat 3D Mark V6, di sini skor Intel juga terlihat lebih baik dan dengan gap yang cukup jauh. Jadi mungkin gue simpulkan secara mayoritas di synthetic benchmark Intel adalah pemenangnya. Beralih ke gaming, dari total 6 game yang kita uji, ada 2 game di pengetesan kita yang malah lebih unggul AMD, yaitu Dota 2 dan juga Far Cry 6. Di sini kita bukan ngomongin unggul sedikit ya, tapi lumayan banyak loh. Average frame rate-nya bisa berbeda sekitar 20-30%, sementara di game-game umum yang lain seperti Forza Horizon 5, Apex Legends, Overwatch 2, atau Cyberpunk, Intel malah lebih unggul. Di sini gue simpulkan kalau game AMD, terutama yang ada FSR-nya, akan lebih optimal di AMD Ryzen ketimbang Intel walaupun dengan GPU yang sama. Tapi secara overall, kedua prosesor ini tetap bisa mainin game di resolusi native layar Omen 16 yaitu QHD walaupun nggak semuanya bisa mencapai 240 fps. Nah, masuk ke performa produktivitas, kalau buat Adobe Premiere Pro sebenarnya performa renderingnya ini sama-sama bagus, tapi di sini Intel lebih unggul sedikit. Di preview pun nggak ada yang stuttering berkat keduanya udah punya iGPU yang kencang juga, dan videonya juga mungkin kurang berat kali ya. Di Blender juga kita lihat Intel ini sedikit lebih superior, namun karena perbedaannya nggak terlalu banyak, kita anggap aja keduanya ini seri. Yang kita nggak tahu adalah kenapa SSD di SKU AMD itu speednya jauh lebih kenceng dari yang Intel punya. Gue tahu sih, SSD itu memang gacha tergantung unitnya, namun untuk case ini, perbedaannya itu terlalu jauh. Overall, untuk gaming dan productivity benchmark, kita bisa bilang kalau Intel ini lebih baik secara mayoritas, tapi tetap itu tergantung gamenya. Dan kalau misalnya buat video editing yang mungkin lebih berat, seperti yang durasinya 1 jam dan punya efek-efek yang lebih heboh, perbedaan render time-nya Intel akan lebih kerasa ketimbang video pengujian kita yang isinya itu hanya raw footage yang di grading aja. Tapi kalau kita ngomongin soal heat management,
Malahan Omen 16 dengan Intel itu bisa loh main game dengan suhu CPU yang lebih panas, bisa mentok di 105 derajat dan stabilnya itu di 95 sampai 100 derajat. Sementara AMD-nya itu hanya berpatok di 80 derajat dan mentok-mentoknya itu di 85 derajat Celcius aja. Untuk suhu surface, untungnya kedua laptop ini suhunya aman, terutama di bagian WASD dan juga palmnya. Perbedaan itu baru kelihatan kalau kita udah nyorot bagian atas laptop yang jarang tersentuh. Tapi tetap aja buat yang SKU AMD kita bisa menyarankan untuk pakai yang auto fan profile saat gaming, tapi buat yang Intel lebih baik untuk pakai yang max fan profile. Tapi walaupun sudah dengan settingan max fan sekalipun, Firestrike stress test di sini masih belum bisa dipass oleh SKU Intel, berbeda dengan AMD-nya yang lulus hampir dengan skor sempurna. Suhu seperti ini juga berpengaruh ke ketahanan baterainya, di mana AMD punya baterai yang lebih awet dari Intel walaupun nggak terlalu jauh karena memang kapasitas baterainya itu sama. Selain dari efisiensi dan performa, kedua CPU ini juga punya perbedaan fitur. Untuk CPU-nya Intel, dia bisa di undervolt, dan khusus di gaming laptopnya Omen, undervolting itu bisa dilakukan di software Omen Gaming Hub. Sementara kalau AMD sendiri, dia punya iGPU yang powerful dan efisien banget, yang bahkan ada software drivernya sendiri. Kapan lagi kan di satu laptop ada Adrenalin dan GeForce Experience. Yang kita nggak ngerti adalah walaupun kedua laptop ini udah support sama Nvidia Optimus, namun settingan graphic switchernya itu berbeda. Dimana kalau Intel dia akan menyerahkan kita ke Nvidia Advanced Optimus menu, sementara AMD cuma ada pilihan antara discrete dan hybrid. Seperti nggak support sama Nvidia Optimus gitu. Tapi seharusnya sih fungsinya ini ya sama-sama aja. Sayangnya AMD nggak ada opsi untuk mematikan discrete graphic kalau mau main game hanya dengan integrated graphics-nya aja. Untungnya di sini Omen 16 nggak pilih kasih. Kedua laptop ini tetap diberi settingan terbaik mereka dan fitur di Omen Gaming Hub tetap lengkap dengan prosesor yang berbeda. Fitur undervolting buat Intel ini sangat berpengaruh karena kita bisa menurunkan voltase prosesornya biar CPU-nya makin adem. Contoh kemarin kita udah pernah undervolt Omen 16 Transcend dan hanya dengan menurunkan 0,1 volt itu dari yang suhunya bisa mentok di 100 derajat bisa sampai stabil hanya di 86 derajat dan frame rate-nya juga hanya berkurang sekitar 7% dari yang sebelumnya. Jadi sebenarnya Intel ya bisa-bisa aja adem asalkan di undervolt dengan benar. Untungnya kedua SKU ini mau yang Intel ataupun AMD dua-duanya udah disertai dengan Windows 11 Home, Office Home Student 2021 dan juga dari HP-nya itu ada 2 tahun Accidental Damage Protection. Jadi nggak usah takut apabila nggak sengaja jatuh atau ketumpahan air saat memakai laptopnya. Berdasarkan data-data tadi, kita bisa simpulkan kalau ternyata memang laptop gaming dengan Core i7 itu punya performa yang slightly lebih tinggi daripada laptop gaming yang pakai Ryzen 7. Dan juga untuk fitur-fitur, ya fitur-fiturnya Intel jauh lebih banyak. Seperti kemampuan undervolting tadi yang khusus di laptop gaming Omen itu ada di dalam Omen Gaming Hub. Terus juga Nvidia Optimus-nya itu lebih jelas daripada yang AMD punya. Dan juga untuk yang seperti Intel QuickSync gitu, yang fitur-fiturnya tuh yang kita nggak tahu sedang berjalan, itu dia kayak lebih kompatibel daripada AMD kalau kita memainkan software tertentu seperti softwarenya Adobe misalnya. Dan kalau misalnya kita lihat di harganya, itu juga menjustifikasi kenapa Intel itu sekitar 3 juta lebih mahal daripada AMD punya. Tapi nggak selalu yang lebih tinggi itu lebih baik. Seperti kita lihat suhunya itu lebih tinggi dan itu tidak lebih baik. Dan juga untuk efisiensinya karena suhunya itu lebih rendah si AMD punya. Jadinya ya AMD jauh lebih panjang battery life-nya daripada yang si Intel. Dan kalau kita bisa simpulkan sih sebenarnya ya kalau kalian mau yang emang kenceng dan reliable, kalian ambilnya Intel. Tapi kalau kalian mau adem dan juga lebih tahan lama, kalau misalnya mau dibawa kemana-mana, kalian mendingan ambil yang AMD aja. Karena keduanya itu tetap bisa mainin game AAA ataupun kompetitif zaman sekarang sampai ya mungkin nggak sampai 240 FPS semuanya, tapi pastinya udah di atas 60 FPS. Jadi itu aja sih sebenarnya video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.